warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sangat senang di MUI Kelurahan Sukawarna Alpen abdi simpring kami adik-adik abdi rencana catat desain salah satu usia lagi atau lebih dari abdi itu sebenarnya abdi apa tinggi maksudnya kami mau nggak tinggal orang mereka lagi abdi di pasien aksesorisnya sih bisa gitu secara visual biar berbeda. Alhamdulillah ini masih hari waktunya. Nah itu boleh 11 kita pamit-pamitnya. Oke, di kumaha Pak? 11.52. 11 mudah-mudahan sekapanya lebih keadaan. Tadi Kang Sufyan yang menyampaikan ya bahwa ini sifatnya makin sering Pak Bu ya. Kami di sini bukan bermaksud mengajari ya. Dosen dari kampus, jadi dia sami-sami jemaah maksudnya, sami-sami orang cari hadap. Kalau di kelas kan abdi berdiri ya mahasiswa dulu kan gitu, kalau di mas abdi. Yogi abdi tinggalnya majelis ilmu sebagai tamu tentu saya harus punya adab ya. Justru abdi kalau bagaimana ilmu sharing gitu tadi saling berbagi. Betul tadi kata Pak Ketua MUI Kelurahan bahwa manusia sama ya Pak ya, tidak ada yang lebih atau gimana. Kita bukan sedang forum siapa yang kaya, siapa yang miskin, yang tua, yang enggak ya. Cuma Allah menitipkan ilmu yang berbeda saja sebetulnya ya. Pada Kang Sufyan dititipi ilmu PR, manut Kang Sufyan itu PR Pak. Umi Abdi manutlah tadi soal Kang Sufyan memang di desain. Dan S2 AB itu di desain. Walaupun S1 saya kira-kira di mana Bu? Di mana? Wajah begini di mana? Karena S2 AB desain. Ketinggalan SIJ di mana? Soalnya memang SIJ S2 AB di mana Bu? Di mana Bu? Bidang gitu. Hasil nama buku. Bidangnya abdi SIJ kan ilmu komunikasi Bu. Di Unisba abdi lulusan tahun 2005. Namun abdi telat S2-nya sampai 2017. Nah di tahun 2005 perasaan abdi resepnya kalau desain. Nah itu tahun 2017 kalau saya kayak gitu. Jadi kalau tadi Kang Sufyan mengatakan bahwa ada sebuah perubahan cara orang hidup, iya betul ya. Kalau dulu kita kenal, bukan dulu lah, beberapa waktu yang lalu ada istilah milenial ya, sekarang Gen Z. Setelah Gen Z kita tahu mau apa lagi ya? Bisa jadi AA, AB, AC, terus Z kan gitu. Oh, Pasti. Anak jaksel ya. banyak penelitian yang mengatakan ini generasi-generasi itu kan lebih cepat terkena dampak teknologi. Tapi ternyata penelitian itu bisa terbantahkan. Tadi kalau katakan ya, sekarang semua mau usia berapapun banyak terkena dampak teknologi dimanapun. Makanya ada dua pendekatan berkenaan dengan generasi itu, ya, milenial dengan Gen Z. Apakah dia memang lahiran tahun segitu, ya, atau hidup di masa itu? Nah, ada dua perspektif akhirnya. Nah, yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan sederhana sebetulnya yang hidup di masa itu, di masa ini maksudnya. Semua hari ini, Ibu berapa menit Bu sehari nggak pegang ini? Dari sejak bangun tidur kan masih pegang Bangun tidur lihat. Bahkan orang kan aya anu hubungin kayaknya sok ada gitu, tahu ya. Bahkan orang mau bisa menghubungi batur kan gitu. Habis kami di stopan terlama di dunia tuh di Soekarno Hatta kan kami di Marga Citra bisa sampai ke 7 lagi 8 menit. Abdi teh terus dulu yang kawin karena
motornya berhenti deh, langsung arah aja coba tuh hebat. Nanti pas ninggalin di chatting kayak main game sebut-sebut lah. Saking pulang-pulang terus stop di dirinya. Artinya memang hari ini orang tidak akan bisa menghindar dari teknologi, tidak bisa. Satu-satunya tempat yang bisa menghindar dari teknologi itu hanya pasangan saya bu. Penjara suci. Nah, nggak boleh kan gitu. Tapi dimanapun bisa. Nah, artinya begini. Tentu teknologi juga banyak kajiannya positif, negatif dan sebagainya. Nah, tentu kita sebagai orang Islam ini juga kita harus melihat teknologi hari ini bisa dimanfaatkan secara positif. Salah satunya bahwa teknologi ini kan awalnya digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi ada perubahan bagaimana orang berkomunikasi berinteraksi. Kalau dulu tadi Kang Sufyan mengilustrasikannya nggak kebah-kebah orang Cina ke masjid, iya, orang bahkan pengumuman orang yang meninggal kan gitu ya masih sekarang juga masih sebetulnya ya. Jadi sebenarnya bukan menghilangkan kebiasaan lamanya, tapi menambah goalsnya gitu ya. Karena ada hal-hal yang terbiasa kita lakukan yang masih bisa dilakukan sebetulnya. Bukan berarti misalkan pengumuman ngantunkan daya di masjid gitu lewat WA gitu, oke senang-senang. Tapi toolsnya ditambah, peralatannya ditambah kan gitu. Intinya bagaimana komunikasi bisa tersampaikan dengan cepat. Nah, ada lagi penelitian begini Bu. Jadi 80% orang itu mengingat dari sesuatu yang bersifat visual. Ya. Ibu, kami ayah sandiwara radio Ikatan Cinta kita lebih gampil mana gitu nonton cara ngelakukan sandiwara itu nonton gitu. Ayah film Harry Potter yang bertemunya, ayo masuk baca novelnya. Jadi pas meninggal filmnya kan orang di drive dia dituntun untuk begitu visualisasinya kan gitu. Nah, manusia itu lebih cepat untuk mengingat sesuatu yang bersifat visual. 2 tahun ini kita kena pandemi, semua orang pakai masker. Nah, semua wajahnya sama kali ya. Bahkan orang sok akte di pikiran, duh bangun mata nakis sih kena gelis. Dan segitunya, duh bangun mata nakis sih kena kaset pas dibuka ya. Sudah begitu kayak beneran kan gitu. Karena kita sulit gitu ya. Melihat, bahkan kita mengingat kalau semuanya pakai masker, ya, Bang Bia langsung kuliah daring kan ada wajahnya ya. Terus anak-anak pakai masker. Sekarang udah mulai lagi ke kelas, ke kampus. Udah habis kan. Ayo mata iya tuh wajahnya terus pakai masker. Oh ternyata orang itu memang lebih cepat mengingat secara visual, apalagi ketika utuh itu visual itu. Nah, makanya hari ini cara menyampaikan pesan akan lebih efektif katakanlah ketika dibantu oleh hal yang bersifat visual. Kenapa? Satu ya, persepsi kita disamakan. Kalau tadi ya, sandiwara radio misalkan orang nggak banyak ya. Aldebaran sedang berjalan menuju ke Andin. Berarti nggak banyak pakai baju naon gitu ya. Terus rumah jalan, Andin udah rumah gitu. Tapi ketika itu divisualisasikan lewat sinetron, kan udah selesai. Semua persepsinya sama, akan berbeda gitu. Kata-kata misalkan ketika kita sharing kan gitu ya di sini. Bagi yang ingin yang punya waktu diperkenankan untuk hadir pada acara halal bihalal. Kira-kira apa poinnya Bu? Persepsi kita. Bagi yang punya waktu diperkenankan untuk menghadiri acara halal bihalal. Iya, iya. Anak itu tidak waktu kan bagi yang punya waktu kan bisa. Maka biasanya dibantu oleh visual. Makan di masjid, pasti ada ayah foto dan sebagainya misalkan. Jadi satu menyamakan persepsi, kedua tadi membuat sesuatu lebih menarik kesana. Karena tadi orang itu senangnya melihat gambar. Kalau ibu-ibu saya ya termasuk Kang Sufyan punya anak sekarang nggak akan bisa menghindar dari game, betul ya? Ya. Pasti aja, karena memang menghasilkan secara visual. Bapak-bapak biasakan pakai wangi-wangi ya. Pas pulang ke rumah kan sok kali nonton TV ya. Terus kita tuh butuh istirahat otak, salah satunya nonton TV. Walaupun yang dilihat itu berita kriminal ya, betul nggak? Kayak orang ada musibah, bagi kita otak kita saat itu istirahat. Oh iya ternyata betul penelitian itu.
Manusia itu selalu membutuhkan sesuatu yang bersifat visual saja. Nah, ya. Nah ini kita ada beberapa tools lah kira-kira untuk membantu ya itu hal-hal tadi bagaimana informasi sampai kepada masyarakat kepada mustahil kan gitu. Kalau tadi satu berarti media sosialnya menggunakan WhatsApp group ya. Nah sayangnya di WhatsApp group itu memang belum bisa pakai status ya gitu. Kalau kita sendiri kan bisa pakai status ya. Nah jadi urut-urutannya mungkin gini Bu, saya dapat juga dari Kansub ya beberapa contoh. Kalau saya lihat Pak usaha udah bagus sebetulnya. Saya selalu bilang nggak ada desain yang jelek, yang ada adalah desain yang tidak tepat gitu saja. Kalau jelek nggak ada gitu ya. Tapi bagaimana kita mempersepsi itu? Ini Kansub ngasih beberapa ya. Ini mungkin contohnya satu ya. Masjid mana sebetulnya? Ini masjid siapa ini? BMAI Al Barokah ya. Oh. Baitul Makmur Al Barokah. Nah ini bertempat di masjid BMAI. Tapi jangan begitu deh macamnya. Soalnya terpenggal kan ya. Bertempat di mohon terpenggal Bu. Ya. Karena otak kita akan bekerja ke kalimat awal BMAI jadinya baru di bawahnya Barokah tuh. Harusnya kan udah disebutkan masjid Baitul Makmur Al Barokah kan biasanya seperti itu ya. Nah dalam poster begini Bu, ini ada elemen-elemen visual disebutnya. Apa aja Bu? Apa? Ketinggali. Ayo warna. Ya, warna-warnanya. Bisa. Nah disebutnya tipografi. Nah grup-grup tersebut tipografi. Itu ada apa lagi? Ada potret. Nah ada ilustrasinya. Ilustrasi itu bisa berupa foto, bisa berupa gambar ya. Ada apa lagi Bu? Ayah hijau, ayah bodas, ayah warna. Gitu. Nah, kekuatan yang paling utama sebetulnya dalam layout itu ada di warna. Kenapa? Karena mata kita itu akan cepat menangkap warna-warna. Coba sekarang lihat baju bapak-bapak ibu semua yang dipakai ya. Orang nggak akan peduli dengan warna hijau, tapi sama yang ada di putih di sini. Karena dia kontras kan. Di antara itu dia paling kontras. Orang pasti ke situ dulu. Orang penasaran itu tulisannya apa gitu dan sebagainya. Nah, ada yang disebut dengan point of interest gitu. Nah, ini udah bagus ya point of interestnya di mana Bu? Yang paling menarik dari sini. Poinnya yang itunya. Ini nih, yang mana Bu? Warna ininya ya. Warna ini kan sudah menarik ya. Jadi warna ungu. Jadi nggak ada yang dominan. Nah, itu satu. Jadi cari point of interestmu yang mana. Boleh dari fotonya misalkan paling menarik, ya boleh warna yang ada di fontnya misalkan dan sebagainya. Nah yang kedua ini penempatan informasi gitu. Itu jantung surpisan sih tentunya. Itu kamu sekarang bisa dibantu caption sebenarnya istilahnya. Jadi ada posternya, ada caption kata-katanya. Yang diketik di WA aja maksudnya itu ke sana. Ya di situ. Nah terus tidak perlu terlalu ramai di poster. Betul, jangan terlalu ramai. Intinya begitu. Karena itunya mah bisa di caption. Betul, karena bisa ada di caption ininya. Terus nah ini pemilihan ilustrasi ini. Kalau itu kan seperpisahan itu pernah ditampilkan ya. Nah iya bukan maksudnya nawak misalkan iya dan sebagainya gitu ya. Nah yang paling baik sebetulnya seperti ini Bu. Nah ini. Nah ini ya, jadi kontrasnya bukan satu itu betul Pak gitu, tidak terlalu rumit gitu kan. Jadi tidak terlalu merenyak gitunya di mana ayah gitu dan sebagainya. Nah memang ini tes gimana cara munculkan ide nyali rumah sesat. Nah makanya abis mahasiswa sok nyeroski udah kita hari ini tidak harus terlalu banyak menggali ide sendiri, lama dan capek. Ya gitu. Ada istilahnya ATM Putra, kamu ATM Putra? Atas kemana? ATM mati. Saya selalu mengulang-ulang itu ya, amati tiru modifikasi. Jadi jangan menghabiskan energi kita ya untuk menggali terus ide original. Karena kita bukan untuk lomba untuk mendapatkan Guinness Book Record. Prinsipnya bagaimana si pesan ini cepat sampai itu aja. Ya. Jadi desain itu bukan dilihat dari rumitnya, ya, dari estetikanya dan sebagainya, tapi bagaimana pesan itu cepat sampai. Ya, gitu. Kalau tanpa iklan minuman ini banyak dibeli orang nggak perlu sebetulnya, ya, dan gitu. Tapi karena banyak saingan maka perlu ada iklan. Nah, gitulah kira-kira. Ini juga sama.
Sebetulnya mah pembeja-beja gitu biasa ya, Iya. ini kayak Bang ini pengawasan dan sebagainya. Tapi jadi lama kan gitu. Bagaimana ini bisa cepat? Nah ini teh bisa dibuat tuh, ada satu tools yang namanya Canva, sudah pada tahu ya, bisa ngobrol sama putranya misalkan kan gitu kan. Nah ini tadi kalau Kang Sub bilang kalau pakai aplikasi lebih lama ya, karena kalau aplikasi bisa contoh ada namanya CorelDRAW ya, itu kan dia satu-satu. Kalau Canva tuh by template, jadi ada template ada rancangan yang sudah dibuat orang. Nah, dan kita bebas menggunakan, kemudian mengubah-ubah itu. Nah, tinggal pilih aja sebetulnya gimana sih caranya biar lahir, ada istilahnya sense itu jadi rasa gitu. Karena seni itu berkaitan dengan rasa. Resep cuma satu, terus dilakukan aja gitu. Terus aja dilakukan, nanti juga jadi tahu. Oh ini kayaknya enak, oh ini enggak. Yang kedua bisa nanya sama orang kan ya. Ya, abdi terus nggak ada melihat gitu gimana kesana sampai itu. Kalau orang perlu beberapa detik untuk memahami ini apa, berarti memang belum baik itu penyajiannya, gitu aja gitu kan. Intinya. Nah yang berikutnya ada apa namanya prinsip Aida putra bu Aima iya saya oleh terus bumbu Aida Cabai kering. jadi yang pertama atensi untuk ngejar ujungnya namanya action. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu galerinya kita informasi untuk melahirkan atensi. Dari atensi nanti timbul ketertarikan namanya interest. Nah gitu ya, dari interest lahir nanti desire dan decision, memutuskan untuk saya mau menghadir di sini. Jadi salah satunya ya. Oh sudah ada. Nah, orang biasanya kalau hadir pengajian apa buat dorongannya? Yang itunya, yang tampilnya secara dari Siapa? Ya, siapa yang membawa acaranya? Siapa yang pengisi acaranya? Oke, nah sekarang kita pengisi acaranya nanti belum dikenal. Yang mau dijual apa ya? Tanda kutip ya. Yang mau dijual apa ya? Misalkan Bapak, misalkan pengisinya Pak Dudung Abdurrahman. Saat itu Dudung Abdurrahman ya. Yang mau dijual apa ya berarti? Kalau namanya dan wajahnya tidak dikenal. Opion. Oh iya, pada saya ngarang itu. Opion. Ada alibat misalkan gitu. Orang-orang dari mana? Enggak, ini kan untuk ngejual dulu ini. Oh, iya. Salah satu yang mau diselenggarakan oleh masjid itu sih kegiatan pengajian. Ya. Biasanya kita kan mengundang penceramah yang orang Iya, yang tidak dikenal. Yang tahu Ustaz. Gitu. Kan yang dimunculkan berarti yang gede harus apanya? Ya, Ustaz. Guru besar IAIN, guru besar UKNA. Iya. Tadinya. Titelnya. Tuh, atau pengalamannya, atau dia pernah nulis buku apa? Iya. Makanya ditanya gitu, Bapak pernah nulis buku nggak? Atau tadi akan menulis saya? Wah ini Polri juara 1. Wah kan gitu. Oh, lulusan pesantren mana? Kadang-kadang kita lupa dengan itu ya. Iya betul. Karena kalau cuma sekedar nama dan tema, ya, Iya. kita nggak bisa kan? Masa kira foto abdi gitu, terus di temaan ya udah. Iya. Nah orang ya salah aja lah iya. Tapi kalau ada dosen dari itu, pasti itu akan ada ya. Ya walaupun nggak biasa aja lah. Ya kalau ilmunya. Jadi nyebrang dulu kumaha biasa. Kalau klinik tahu budak. Oh, gitu. Oh itu. Cucu pokoknya mandi kan oh iya itu berarti yang harus dijual kalau acaranya Gitu. cing misalkan saya yang biasa dijual dong dari pembicara aja dari penceramahnya nggak ada yang bisa muncul pasantren sangat besar pasantren terus daun namanya pernah nulis buku ente sebenarnya punya prestasi apa-apa Masuk YouTube. Mungkin apa acaranya kan tadi ya ini bagaimana Tapi orang di remote ya, Teh. bagaimana orang hadir di sana ini. Jadi poin yang pertama tadi bagaimana menyajikan ini jadi menarik ya gitu secara visual. Yang kedua nah ini ada istilah copywriting. Nah yang tadi itu copywriting jadi kata-kata sakti apa yang membuat ibu dan bapak belanja ke Indomaret ya sebetulnya barang-barang ya atau tulisan beli 2 gratis 1. Nah sebenarnya nah orang tuh periode ini meser oke kan ya karena beli nah itu maksudnya menjual itu ke sana. Sekarang ngomong kalau maaf ini ya saya baca separuh di pinggir jalan tapi di tektonik juga tuh maksudnya yang buang sampah di sini ahli neraka. Oke ya Pak Menteri itu kasih udah menarik tuh. Tapi tidak pernah akhirnya beruang sama mobil ini.
Karena sekarang kan begitu ya orang itu kan, oh nggak balas nomin netizen banyak, netizen rumah benar gitu. Kalau kayak di Instagram, oh memangnya surga kopling bambu, nah jadi malah di olok-olok. Iya. Jadi sudah tidak saatnya lagi orang itu disuruh datang ke masjid, sholat di sini. Jadi sanes mayang ke nasirona, tapi kena nasirona ternyata kuncinya, gitu kan. Kalau anak-anak muda malu dong tidak ke masjid, justru nggak akan pada ke masjid Pak. Iya. Karena belum apa-apa sudah underestimate istilahnya ke sana gitu. Jadi insecure. Kita Pak, maaf nah ide, nah, supaya anak muda ke masjid. Harus ada kegiatan yang memang mereka sukai. Nah, no, Pak, contoh Pak. WiFi gratis. Di masjid ini wifi gratis pasti ke masjid. Oh, contoh sekali main game ini Ya, apa? telepon. Nah, berarti kan banyak ya ada main game gini gitu. Nah, dari dia. Bagus, di wifi gratis. Terus ada. Nah, itulah kira-kira ya Pak ya. Yang ketiga paling siapa yang harus, nggak tahu saya kalau di MUI kelurahan atau di tiap masjid, memang harus anak-anak mudanya yang mengerjakan ini. Iya. Karena anak muda itu lebih apa ya, tahu bagaimana menjadikan hal-hal seperti ini. Artinya diajak kerjasama begitu kan. Ini ya diajak kerjasama. Tadi kan banyak konselor kabar masjid kan kantor di Tarosnya. Bisa bantu nggak kegiatan di sini? Salah satunya bikinin poster dong apa? Mungkin itu bagus seperti itu. Ya mungkin nggak bisa banyak lebar ya Pak, ya Pak, sifatnya sharing saja. Kalaupun nanti ada apa namanya kesempatan ya usia dan sebagainya, mungkin kita bisa sering silaturahim ya. Saya juga punya nyanyi sama Kang bikinin nongkrong. Terus kalau kamar terus bilangnya lu ingat pas tinggal jalan lah kan jadi teh hutannya udah di oke kan ini orang ngobrol dulu lah gitu. Karena memang betul Bu, orang kantor sekarang orang desain mudah bener baik. Pas saya mau nyoba ya, saya ide Banyak healing Pak. Nah betul. Buat nanti itu penginternet ya Abrin, dia tertampil, dia iman pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.